قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali menanggapi postingan dari Pak Nuruddin kaum muslimin. Dan ini ada postingan yang sudah di-reaction oleh channel Harry Pras. Dan ini postingan yang cukup menarik juga untuk kita bahas kaum muslimin ya. Coba kita baca postingannya. Dan lagi-lagi ini postingan sudah sejak lama diposting oleh Pak Nuruddin kaum muslimin. Dan ini menunjukkan jati diri Pak Nuruddin ya, sebenarnya dari dulu memusuhi dakwah sunnah kaum muslimin, memusuhi orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Menyebutnya dengan Wahabi, dan seperti biasa sebutan Wahabi itu selalu diberikan label-label negatif yang sebenarnya label-label negatif tersebut sebenarnya kembali kepada mereka ya. Mereka menuduh Wahabi sesat ya. Padahal mereka sendiri yang sesat. Hah? Coba ya kita baca postingannya. Kelompok Wahabi selalu takut dengan kemusyrikan, padahal nabinya sendiri dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak takut dengan kemusyrikan. Para sufi senantiasa menanamkan kesadaran untuk tidak cinta kepada dunia yang sering melalaikan, karena nabinya dengan jelas menuturkan bahwa ia mengkhawatirkan hal demikian. Ini salah satu kekoplaan dari Pak Nuruddin ya. Jadi apakah ketika Nabi Muhammad SAW tidak mengkhawatirkan umatnya berbuat kesyirikan ya, lebih takut umatnya dibukakan pintu-pintu dunia, apakah lantas disebutkan Nabi Muhammad SAW tidak takut kepada kesyirikan? Ini salah satu ya, pemikiran yang koplak dari Pak Nuruddin. Kesyirikan kecil saja Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya dengan sedemikian keras ya. Kesyirikan kecil yang namanya riya, kata Nabi Muhammad SAW ya, itu ibarat semut di atas batu yang hitam di tengah malam. Hah? Itu menunjukkan bahwa kesyirikan itu ya, hal yang sangat ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditakutkan. Kalau tidak ditakutkan, nggak mungkin Nabi Muhammad SAW memperingatkan ya. Apalagi syirik besar. Wong Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memperingatkan tentang dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia supaya tidak berbuat syirik. Karena apa? Karena dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila pelakunya mati di atas kesyirikan, tidak bertaubat. Sementara dosa yang lain selain syirik itu masih memungkinkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa ditutupi dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Ya. Dan orang yang mati di atas kesyirikan tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Coba Pak Nuruddin ya. Dan kalau kita menanggapi lebih jauh lagi dari postingan Pak Nuruddin ini lucu, konyol, membagongkan ya. Katanya para sufi senantiasa menanamkan kesadaran untuk tidak cinta kepada dunia yang sering melalaikan. Ya Allah ya. Cobalah ya, jejak rekam, jejak digital orang-orang sufi yang katanya tidak cinta kepada dunia. Sekarang coba ya, orang-orang yang katanya sufi, yang katanya mempelajari ilmu tasawuf, coba ya, apakah mereka tidak cinta dunia? Berapa banyak hal-hal yang terjadi ya, yang menimpa orang-orang tasawuf yang katanya selalu menyucikan diri
Tapi ternyata perbuatan mereka sangat hina. Sangat hina. Ya. Berapa banyak kasus-kasus yang terjadi di pondok pesantren yang pimpinan pesantren menganu santriwati, ya, yang pimpinan panti asuhan menganu, ya, anak-anak asuhnya. Hah? Coba, ya. Bahkan sempat beberapa waktu yang lalu itu orang sufi dari Padang, anak buahnya Idrus Romli, yang membangga-banggakan sufi. Ya sama seperti Pak Nuruddin ini, mengatakan sufi itu ya menyucikan hati. Ya, menyucikan hati dari karat-karat, dari dosa-dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga orang-orang sufi itu terkenal hatinya bersih dan sebagainya. Tidak seperti orang-orang Wahabi. Lagi-lagi nyerang orang Wahabi dia. Ya, tapi ternyata dia ini pelaku kaum Nabi Lut, tusuk dari belakang, dan banyak yang menjadi korbannya. Coba, apakah yang seperti itu mau disebut orang-orang yang hatinya suci, tidak cinta kepada dunia? Ya, ya Allah, ya. Kok bisa-bisanya ya Pak Nuruddin membuat caption-caption yang seperti itu, ya. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu tidak mengkhawatirkan kesyirikan menimpa umatnya, kemusyrikan menimpa umatnya. Ini statement yang konyol, ya. Apalagi statement yang seperti itu digunakan untuk membela orang-orang sufi, yang jelas-jelas banyak yang gak bener orang sufi itu, ya. Orang gila dianggap wali, mimpi jadi dalil. Hah? Coba. Ya, kok bisa disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengkhawatirkan ya kesyirikan, kemusyrikan menimpa umatnya? Kok bisa? Berapa banyak sudah Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan kepada para sahabat, ya, supaya para sahabat ini berhati-hati terhadap kesyirikan. Berapa banyak sudah? Ya, coba. Pernah nggak mendengarkan kisah ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melewati sebuah pohon yang namanya Dzatu Anwat, ya, di mana pohon tersebut dahulu digunakan oleh orang-orang musyrik untuk ngalap barokah, ya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad SAW memberikan kepada mereka ya pohon yang semisal Dzatu Anwat. Untuk apa? Untuk mereka bertabaruk seperti tabaruknya orang-orang musyrik. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab apa? Ya, Nabi Muhammad SAW langsung bertakbir. Ya. Inilah kebiasaan itu. Kalian telah mengucapkan perkataan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW memberikan analogi bahwa orang yang ngalap barokah kepada pohon berarti dia telah menjadikan pohon tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang. Kesyirikan itu namanya. Nabi Muhammad SAW sampai bertakbir. Ya, kok dikatakan Nabi Muhammad SAW gak takut umatnya ditimpa kesyirikan? Itu namanya baca satu hadis kemudian disimpulkan, oh Nabi Muhammad SAW itu gak takut umatnya ditimpa kesyirikan. Yang ditakutkan itu umatnya cinta dunia, dibukakan pintu dunia. Makanya belajar sufi, supaya apa? Tidak cinta dunia, padahal jejak rekam orang-orang sufi ya banyak yang nggak bener, ya. Coba ya, kasus-kasus ya asusila yang terjadi di dunia pondok pesantren yang hampir setiap bulan ada, bahkan kadang-kadang satu bulan itu muncul berita 2 atau 3 ya kasus asusila di pondok pesantren. Dan itu semuanya menimpa orang-orang yang katanya tasawuf, yang katanya aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, ya. Dan alhamdulillah nggak pernah ada berita seperti itu menimpa pondok pesantren, menimpa orang-orang yang kata Nuruddin
Wahabi yang gak ada walinya, yang sesat, yang bukan pengikut ulama salaf. Padahal ya, orang-orang yang gak bener, yang ngumpul semua di sana, ya, ngumpul di orang-orang yang mengklaim ya paling ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti ulama salaf. Padahal pemahaman dan pengamalannya belangsak. Ulama salaf mana yang diikuti sholawatan ketimpringan? Ada santriwati salaman sama kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gus, ya, sampai cium tangan kiainya. Itu santriwati sudah dewasa. Coba, mana ada para ulama salaf mengajarkan sholawatan ketimpringan? Coba, mana ada? Nggak ada. Yang seperti itu kok ngaku sebagai pengikut salaf. Malah yang jelas-jelas ngikuti ulama salaf, yang jelas-jelas mereka membangun akidah, ibadah, dan muamalah, mengikuti tuntunan ya dari para salafus soleh, malah disebut sesat oleh Nuruddin. Aduh ya Allah. Selamat berpikir kaum muslimin ya, mana yang lebih ahlus sunnah wal jamaah, mana yang lebih mengikuti ulama salaf ya. Apakah orang-orang sufi, apakah orang-orang yang disebut oleh Nuruddin ini orang-orang Wahabi ya. Secara jejak rekam jelas ya, orang-orang salafi yang disebut Wahabi nggak ada berita yang aneh-aneh ya, nggak ada ya. Tapi kalau orang-orang yang katanya sufi, katanya aswaja, udah nggak kehitung. Setiap bulan ada permasalahan di pondok pesantren mereka ya. Sekarang kalau sudah ada fakta yang berbicara, masih mau menuduh bahwa salafi atau wahabilah yang sesat, berarti orang tersebut memang IQ-nya rendah kaum muslimin ya. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.